Pemerintah tampaknya mulai mendengar berbagai kritik soal program makan bergizi gratis atau MBG. Setidaknya, hal itu terlihat dari rencana penurunan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto hingga 35% pada tahun 2027. Jika pada tahun 2026 anggaran MBG mencapai sekitar 268 triliun rupiah dalam rancangan APBN 2027, angkanya diproyeksikan turun menjadi sekitar 174 triliun rupiah. Pemerintah menegaskan bahwa penurunan anggaran ini bukan berarti komitmennya terhadap MBG ikut berkurang. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa besaran anggaran disesuaikan dengan hasil evaluasi kebutuhan di lapangan. Salah satu penyebabnya adalah jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum yang dibutuhkan ternyata lebih sedikit dari perkiraan awal. Target yang semula sekitar 27.000 dapur kemudian disesuaikan menjadi sekitar 21.000 dapur. Karena itu, kebutuhan anggarannya ikut menurun. Pemerintah juga memastikan kualitas makanan bergizi yang diterima masyarakat tidak akan dikurangi meski anggarannya lebih kecil. Penjelasan ini patut diapresiasi, sebab program sebesar apapun tetap perlu dievaluasi agar lebih efektif, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran. Harus diakui, tujuan dasar program makan bergizi gratis memang sangat baik. Siapapun tentu ingin anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Di tengah masih tingginya angka stunting dan masalah gizi di berbagai daerah, negara memang punya tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapat asupan makanan yang cukup. Tujuannya jelas, agar mereka tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Dalam jangka panjang, investasi di bidang gizi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun, program yang baik belum tentu otomatis berhasil jika pelaksananya tidak dikelola dengan baik. Besarnya anggaran juga tidak akan banyak berarti jika sistem pelaksanaannya belum siap. Justru karena program ini sangat strategis, pemerintah harus memastikan seluruh sistem pendukungnya benar-benar berjalan secara profesional. Selama beberapa bulan pelaksanaannya, berbagai persoalan mulai bermunculan. Di sejumlah daerah bahkan terjadi kasus keracunan makanan yang menimpa siswa penerima manfaat. Kasus itu memunculkan kekhawatiran soal standar keamanan pangan, mulai dari kualitas bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tentu tidak boleh malah menimbulkan resiko kesehatan baru. Selain itu, kesiapan infrastruktur juga masih menjadi pekerjaan rumah. Tidak semua daerah memiliki dapur umum yang memenuhi standar operasional. Ketersediaan tenaga pengolah juga belum merata di semua wilayah. Kualitas menu yang diberikan kepada penerima manfaat juga masih berbeda-beda. Di beberapa daerah, distribusi makanan bahkan masih sering terlambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan program berjalan lebih cepat dibandingkan kesiapan sistem pendukungnya. Pemerintah terlihat lebih fokus memperluas cakupan program, dibandingkan memastikan seluruh perangkat pelaksanaannya benar-benar siap. Persoalan lain yang gak kalah penting adalah tata kelola anggaran. Ketika negara menggelontorkan dana hingga ratusan triliun rupiah untuk satu program, pengawasan harusnya menjadi prioritas utama. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan. Apalagi jika sistem pengawasannya lemah, kekhawatiran seperti ini sebenarnya sudah diingatkan sejak awal oleh KPK. KPK memetakan berbagai titik rawan korupsi, mulai dari proses pengadaan, penunjukan mitra, konflik kepentingan, hingga lemahnya sistem pengawasan. Sayangnya, kekhawatiran itu tidak berhenti sebagai sekadar peringatan. Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tentu proses hukumnya masih berjalan sehingga asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, penetapan pimpinan lembaga pelaksana MBG sebagai tersangka menjadi pukulan besar bagi kredibilitas program ini. Peristiwa itu menunjukkan bahwa persoalan MBG bukan hanya soal besar kecilnya anggaran, tapi juga menyangkut integritas dan kualitas tata kelola.
Karena itu, penurunan anggaran MBG menjadi menarik untuk dicermati. Bisa aja pemerintah memang sedang melakukan efisiensi berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Namun sulit mengabaikan kenyataan bahwa evaluasi ini muncul setelah berbagai persoalan mencuat ke permukaan. Mulai dari kasus keracunan makanan, keterbatasan infrastruktur, hingga potensi korupsi. Rangkaian peristiwa tersebut wajar memunculkan kritik dari masyarakat, media, akademisi, maupun lembaga pengawas. Kritik itu pada akhirnya ikut mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dalam negara demokrasi, kritik seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman. Justru kritik menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Pemerintah yang bersedia mengevaluasi kebijakannya berdasarkan fakta di lapangan biasanya akan lebih dipercaya dibandingkan pemerintah yang tetap mempertahankan kebijakan hanya demi gengsi politik. Karena itu, langkah penyesuaian anggaran MBG layak diapresiasi. Meski begitu, penurunan anggaran tidak boleh berhenti hanya pada penghematan semata. Pemerintah harus memastikan bahwa pengurangan jumlah dapur umum benar-benar didasarkan pada kebutuhan real, bukan sekedar mengejar efisiensi anggaran. Pembaruan data penerima manfaat juga harus dilakukan secara akurat, agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Integrasi pembiayaan dengan sektor pendidikan dan kesehatan juga perlu diperkuat, agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif. Yang jauh lebih penting bukanlah besarnya anggaran, melainkan bagaimana anggaran itu dikelola. Pemerintah perlu memperkuat sistem audit, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, memperluas digitalisasi distribusi, memperketat standar keamanan pangan, serta membuka akses informasi kepada publik. Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus dibuat lebih cepat, lebih mudah, dan lebih responsif, sehingga berbagai persoalan bisa segera ditangani. Dengan tata kelola yang lebih baik, anggaran yang lebih efisien justru bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pada akhirnya, keberhasilan program makan bergizi gratis tidak akan diukur dari besarnya anggaran dalam APBN. Keberhasilannya diukur dari apakah anak-anak Indonesia benar-benar mendapatkan makanan yang sehat, aman, bergizi, dan diterima tepat waktu. Keberhasilannya juga diukur dari apakah angka stunting benar-benar menurun, kualitas kesehatan masyarakat meningkat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin kuat. MBG adalah program yang memiliki tujuan yang mulia, yaitu memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan layak setiap hari. Karena itu, tidak adil jika program ini langsung dihakimi hanya karena berbagai kekurangan pada tahap awal pelaksanaannya. Yang paling penting adalah adanya komitmen untuk terus memperbaiki program ini, agar benar-benar mampu membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk kita kawal terus pelaksanaan MBG.